Halo Semuto Cegah Narkoba dimanapun Anda berada, kembali lagi pada kesempatan kali ini bersama Willia yang akan membawakan Beken, berita kekinian BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat. Baik, jadi pada kesempatan kali ini Willia akan membawakan berbagai berita baik dari BNN RI maupun BNN NTB. Jadi mungkin langsung saja kita ke berita pertama kita di pagi hari ini. Galang dukungan untuk P4GN, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia temui Sultan Pontianak ke-9. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau kerap disebut dengan P4GN membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, salah satunya yaitu tokoh masyarakat. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia meyakini bahwa tokoh masyarakat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat itu sendiri. Oleh sebab itu, dalam lawatannya kerjasama di Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia secara khusus melakukan pertemuan dengan Sultan Pontianak ke-9 di Istana Kardiah Kesultanan Pontianak di Kalimantan Barat pada Selasa 4 Juni 2024. Kedatangan Kepala BNN Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta jajaran disambut hangat oleh Sultan Pontianak bersama permaisuri, pangeran, ratu, dan jajaran kesultanan lainnya, serta camat, lurah, dan tokoh masyarakat sekitar. Mengawali pertemuan tersebut, Sultan mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk bersinergi dengan BNN dalam P4GN demi pencegahan terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Dan tidak sampai di situ, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia juga mengatakan bahwa terpilihnya Sultan menjadi anggota DPD Kalimantan Barat periode 2024-2029 turut menguat legitimasi bahwa Sultan mendapatkan kepercayaan dan dicintai oleh rakyatnya, sehingga intervensi program P4GN yang dilakukan oleh Sultan akan sangat efektif pastinya. Dan kerjasama antara BNN dan Sultan Pontianak ini sebagai kekuatan besar oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam mencegah terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di wilayah Kalimantan Barat untuk Indonesia bersinar bersih dari narkoba. Wow, jadi ternyata Badan Narkotika Nasional sendiri itu tidak pernah berhenti untuk melakukan berbagai tindakan, berbagai kegiatan. Salah satunya dengan cara bekerja sama dengan Kesultanan Pontianak ke-9, tentunya itu merupakan kerjasama yang sangat baik pastinya untuk demi memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia. Kita beralih ke berita yang selanjutnya. Deklarasi Sambas bersinar, sikap tegas masyarakat pemberantasan melawan kejahatan narkotika. Keseriusan pemerintah daerah Sambas dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kembali dibuktikan usai mendorong pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sambas dan serta menghibah bangunan untuk digunakan sebagai kantor BNN itu sendiri di Kabupaten Sambas. Bupati Sambas Satono bersama seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sambas menggelar deklarasi Sambas bersih narkoba di pos lintas batas negara Aruk di Sambas, Kalimantan Barat pada 5 Juni 2024. Dan diikrarkan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah, organisasi masyarakat, perangkat daerah, dan para pelajar
dan deklarasi Sambas Bersinar ini merupakan wujud komitmen nyata masyarakat Sambas untuk secara kolaboratif memperkuat komitmen dalam mencegah penyalahgunaan dan melawan peredaran gelap narkotika itu sendiri. Dan dikatakan Bupati Sambas bahwa sebagai wilayah dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Kalimantan Barat memiliki posisi yang sangat strategis. Sambas dilalui oleh alur sibuk lalu lintas perdagangan laut dan tersapat 7 desa yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Hal tersebut menjadikan Sambas rentan terhadap aktivitas sindikat perdagangan narkotika internasional. Dan selain itu, mengakui hal tersebut, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Martinus Hukop menyatakan, yang menyaksikan deklarasi Sambas Bersinar mengatakan bahwa letak geografis Kalimantan Barat kerap dimanfaatkan oleh jaringan sindikat narkotika internasional Indonesia-Malaysia untuk menyusupkan narkotika tersebut, seperti upaya penyeludupan 21,2 kg sabu yang baru saja digagalkan oleh Satgas Pamtas RI Malaysia 16 TK pada akhir Mei lalu. Oleh sebab itu, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengapresiasi komitmen masyarakat yang bergerak dengan cepat mendorong berbagai upaya untuk melindungi wilayah di Indonesia dari operasi jaringan sindikat narkotika internasional. Dan melalui deklarasi itu diharapkan juga dapat membangun kesadaran masyarakat Sambas bahwa masyarakat adalah bagian dari upaya pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika itu sendiri, yang tentunya harus mampu melakukan pencegahan terhadap terjadinya kejahatan tersebut. Wow, tentunya sangat luar biasa ya gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Sambas tersebut. Melawan narkoba bersamaku. Badan Narkotika Nasional susun rekomendasi regulasi kratom di Indonesia. Tanaman kratom berada dalam status hukum yang ambigu di Indonesia. Meskipun tidak dilarang secara eksplisit, namun pemerintah telah menyatakan kekhawatiran tentang potensi penyalahgunaan dan resiko kesehatan terkait dengan penggunaannya. Daun kratom diketahui memiliki kandungan aktif yaitu alkaloid mitraginin dan 7-hidroksimitraginin. Kedua bahan ini memiliki efek sebagai obat analgesik atau pereda nyeri. Dan kedua bahan tersebut juga memiliki senyawa mitraginin yang terkandung dalam kratom, dan inilah yang berpotensi menimbulkan kecanduan layaknya mengkonsumsi narkotika. Wow, tentunya ini harus diwaspadai juga karena dapat menyebabkan kecanduan ya, seperti narkotika sendiri. Dan efek yang dirasakan dari konsumsi kratom adalah perasaan yang rileks, nyaman, serta euforia berlebih jika dikonsumsi dalam waktu yang panjang dan dalam jangka yang kelebihan atau berlebih. Dan berdasarkan hal tersebut, Badan Narkotika Nasional sebagai leading sektor dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika menginisiasi kegiatan dalam rangka menyusun rekomendasi regulasi terkait kratom melalui bimbingan teknis kerjasama serta penentuan arah kebijakan penanganan tanaman kratom di Indonesia di Bandung, Jawa Barat pada Rabu 6 Juni 2024. Dengan menghadiri narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Guru Besar Farmasi, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kegiatan tersebut membedah permasalahan dari berbagai sudut pandang dalam upaya menentukan arah kebijakan penanganan tanaman kratom tersebut.
Dan berdasarkan pandangan dari para narasumber serta diskusi dari yang dilakukan bersama-sama, disimpulkan bahwa diperlukan penelitian lebih lanjut terhadap kratom untuk memahami lebih dalam manfaat serta resiko yang terkait dengan penggunaannya bagi kesehatan. Dan penelitian ini penting untuk memberikan dasar ilmiah yang kuat bagi regulasi dan pengawasan penggunaan kratom di Indonesia. Wow, belum selesai narkotika, sudah ada yang lain lagi nih, kratom yang sedang diteliti kembali. Dan tentunya kita sebagai generasi muda harus waspada terhadap hal-hal sejenisnya, karena tentunya ketika kita tidak waspada dengan apa yang kita lakukan di era sekarang ini, tentunya nantinya akan berdampak yang negatif kepada diri kita sendiri. Dan Cooperation akselerasi war on drug demi Indonesia bersih narkoba. Berita keempat, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia terima kunjungan Australian Federal Police, siap perkuat kerjasama melalui pelatihan dan intelijen. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia didampingi oleh pejabat tinggi madya dan pejabat tinggi pratama di lingkungan BNN menerima kunjungan Kepala Australian Federal Police, Komisioner Rizky Kraus, dan beserta delegasi di gedung BNN sendiri di Cawang, Jakarta Timur pada Jumat 7 Juni 2024. Pertemuan Badan Narkotika Nasional ini dengan AFP kali ini membahas tentang informasi terkait intelijen, pelatihan, dan teknologi. Mengingat peredaran narkotika kini memiliki banyak modus yang dimainkan dengan produksinya didominasi dari luar Indonesia sendiri dan salah satu dari Australia. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengharapkan adanya kerjasama dalam bidang pelatihan intelijen agar bisa mendeteksi pergerakan dan distribusi narkotika baik dari jalur darat maupun jalur laut itu sendiri. Dan sementara itu, Komisioner Rizky Kraus mengaku senang dengan pertemuan yang dilakukan tersebut, senang dengan sharing informasi yang dilakukannya bersama BNN ini sendiri, dan pihaknya juga mendukung Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia untuk melakukan kunjungan ke markas Australian Federal Police tersebut dan melihat tempat pusat pelatihan yang berada di Australia itu sendiri. Dan tentunya dengan adanya kegiatan tersebut semakin memperkuat guna untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang ada di Indonesia ini. Kami raihlah masa depanmu untuk kamu penyalahguna. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, satu orang penyalahguna narkotika sudah terlalu banyak. Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Martinus Hukom, menyatakan bahwa satu orang penyalahguna adalah angka yang sangat besar untuk menyumbang angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Hal tersebut diungkap Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam kuliah umum yang bertajuk Membangun Generasi Sambas Bersih Narkoba yang difasilitasi oleh Bupati Sambas Satono di Aula Kantor Bupati Sambas, Kalimantan Barat pada Rabu 5 Juni 2024. Dan tidak sampai di situ, lebih lanjut Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia menjelaskan bahwa ia ingin membangun kesadaran individu untuk melihat kerusakan yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika itu sendiri, sehingga dari situlah muncul penyalahgunaan narkotika
Setelah mampu menjaga diri, maka selanjutnya akan mampu menjaga orang terdekat serta lingkungan sekitar kita dari ancaman penyalahgunaan narkotika tersebut. Dan selain itu, melalui kuliah umum ini, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia mengajak seluruh pelajar serta mahasiswa yang mengikuti kuliah umum tersebut untuk menjadi narator dalam pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri melalui konten-konten media sosial sehingga mampu menggugah teman-teman serta masyarakat luas agar waspada terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini kita diperlukan sebagai generasi muda dalam pemberantasan dan penyalahgunaan narkotika tersebut dengan bisa memanfaatkan sosial media yang ada, baik itu Facebook, Instagram maupun TikTok yang sekarang kerap digunakan oleh generasi muda. Jadi melalui hal tersebut, melalui media sosial tersebut, kita sebagai generasi muda melalui hal tersebut kita bisa menyuarakan bahwa narkotika tersebut tidak layak untuk digunakan. Lebih baik kita mempergunakan kesempatan kita ini sebagai generasi muda untuk lebih mengarah ke hal-hal yang positif, lebih melakukan hal-hal yang positif, mengepost sesuatu hal yang positif di sosial media. Itu juga merupakan salah satu upaya generasi muda untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Dan tidak sampai di situ, Bila juga masih punya berita terakhir. Berita terakhir ini dilansir dari Indonesia 1 Kota Bima. Diduga pengedar sabu, pasangan suami istri di Bima ditangkap petugas Polres Kota Bima. Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Kota Bima kembali menunjukkan taringnya dalam memberantas peredaran narkotika di wilayah hukumnya. Tim yang dipimpin oleh Katim Aibda Tauf Rahman berhasil mengungkap dan menggulung gerombolan pengedar sabu yang beroperasi di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Oh, ada dua lokasi, Kota Bima dan Kabupaten Bima. Sangat luar biasa tentunya yang dilakukan BNN yang ada di sana, dan pengungkapan ini terjadi pada 7 Juni 2024 lalu sekitar pukul 22.30 WITA dan berlanjut hingga Sabtu 8 Juni 2024. Dan tidak sampai di situ, kabar penangkapan ini disampaikan langsung oleh Kapolsek Bima Kota melalui Kasatres Narkoba pada Minggu 9 Juni 2024. Dan kronologi pengungkapan di TKP pertama di Kelurahan Kolo, Kecamatan Asoka, Kota Bima, tim Opsnal berhasil menangkap 2 pelaku yang berinisial BH berusia 24 tahun dan berinisial HS berusia 20 tahun yang merupakan warga setempat. Dari penggeledahan yang disaksikan oleh tokoh masyarakat setempat, ditemukan barang bukti berupa 4 plastik klip berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,48 gram, plastik klip kosong, sebutal plastik klip, serta bungkus rokok, handphone. Dan menurut pengakuan kedua pelaku tersebut, dilakukan pengembangan lebih lanjut yang mengarah kepada TKP lainnya. Dan selanjutnya tidak sampai di situ, sampainya di TKP kedua di Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Dari hasil pengembangan, tim Opsnal menangkap pasangan suami istri di sebuah ruko milik mereka sendiri. Pasangan tersebut berinisial AR yang berusia 24 tahun dan SM berusia 31 tahun. Dan barang bukti yang disita dari lokasi ini meliputi 23 plastik klip kecil dan 6 plastik klip sedang
berisi kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat 10,8 gram, bong, handphone plastik warna kuning, serta otak mika. Dan tidak sampai di situ, petugas pun berlanjut ke TKP ketiga di rumah AR, Desa Bugis, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima. Di lokasi ini ditemukan sejumlah barang bukti lainnya, 4 bandel plastik besar, plastik klip berisi serum kardus, bong, dan penahanan serta proses hukum. Kasatras Narkoba Ibtu Dedi Ardiansyah menyatakan bahwa seluruh pelaku beserta barang bukti kini telah diamankan di Mako Polres Bima Kota dan sedang diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Serta penangkapan ini merupakan bukti nyata komitmen Polres Bima dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika yang ada di wilayah tersebut. Dan tentunya Kapolres sendiri, baik Kapolres maupun BNN, tidak pernah henti-hentinya untuk melakukan pemberantasan penyalahgunaan narkotika itu sendiri. Dan tentunya kita sebagai masyarakat tidak diam. Kita juga sebagai masyarakat tentunya harus mampu bergerak bersama, membersamai dengan Kapolres maupun BNN untuk memberantas penyalahgunaan narkoba. Dan di sini suara kita generasi muda juga sangat dibutuhkan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut. Karena kita sebagai generasi muda tentunya adalah sasaran utama pastinya dari penyalahgunaan narkoba tersebut. Karena tidak hanya orang tua ya, orang muda sekarang juga banyak yang tergelut ke dalam hal penyalahgunaan narkoba tersebut. Jadi kita tentunya harus wanti-wanti karena demi menyongsong tahun 2045 nanti yang dimana akan banyak usia-usia produktif daripada non-produktif. Jadi kita sebagai generasi muda tentunya harus waspada terhadap hal itu. Dari sekarang kita harus memilih teman bergaul kita serta kegiatan-kegiatan kita di luar sana yang lebih positif lagi, sehingga tentunya dapat mengarahkan diri kita ke hal-hal yang lebih baik lagi ke depannya. Dan tentunya berita terakhir tadi tidak sampai di situ. Di sini Wilya juga ingin menyampaikan beberapa informasi kepada Semeton Cegah Narkoba yang ada di rumah. Dan informasi ini tidak kalah menariknya. Mungkin Semeton Cegah Narkoba yang ada di studio sudah pada tahu kan ya berita yang akan dan informasi yang akan Wilya sampaikan di hari ini. Di sini Wilya ingin menginformasikan terkait layanan-layanan yang ada di BNNP NTB. Kalau yang ada di studio sudah pada tahu nggak nih layanan yang ada di BNNP NTB? Oke, harus tahu dong. Yang pertama di sini ada layanan LPG Plus atau layanan psikologis gratis. Nah, jadi ini untuk Semeton Cegah Narkoba yang ada di rumah yang mungkin punya masalah baik percintaan, masalah dengan sahabat, masalah dengan siapapun di luar sana yang buat stres, yang membuat kita jenuh dan kita ngerasa susah untuk mencari solusinya dan butuh tempat curhat. Nah, teman-teman di sini bisa berkunjung di BNNP NTB atau melalui sosial media BNNP NTB juga bisa memanfaatkan layanan LPG Plus tersebut dan tentunya tanpa dipungut biaya sedikit pun. Dan tidak hanya LPG Plus, di sini juga kita memiliki layanan yaitu layanan rehabilitasi gratis. Dan untuk teman-teman yang mau melakukan rehabilitasi secara gratis bisa juga di BNNP NTB dan dijamin identitas teman-teman semua rahasianya akan terjaga, tidak akan bocor kemana-mana. Dan
identitas, pendidikan, serta pekerjaan teman-teman tentunya di sini akan dirahasiakan sehingga baik pendidikan maupun pekerjaan teman-teman tersebut tidak akan terganggu sama sekali. Nah, kurang apa lagi nih, layanan-layanan yang ada di BNNP NTB sudah sangat luar biasa ya tentunya. Dan untuk teman-teman nih yang masih penasaran terkait BNNP NTB, teman-teman juga bisa kunjungi baik Twitternya, Instagram, serta Facebooknya di info BNN_Prof_NTB. Dan juga ada WhatsApp-nya yang bisa teman-teman hubungi langsung di 085 238 944 442. Sekali lagi di 085 238 944 442. Jadi tunggu apa lagi? Mari gunakan layanan-layanan yang ada di BNNP NTB. Dan berita terakhir tadi menutup perjumpaan kita di hari ini. Tentunya jangan lupa saksikan episode Beken selanjutnya setiap hari Selasa. Dan untuk itu, dengan berakhirnya berita-berita tadi, berakhir pula perjumpaan kita di pagi hari ini. Saya Wila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.